Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Presilia Eka Maulina dengan NIM belakang 1038. Saya Marta Aritsa Putri dengan NIM belakang 1062. Kita akan mempresentasikan materi bab 5 yaitu persediaan. Metode perpetual adalah metode pencatatan yang dilakukan setiap waktunya disesuaikan dengan adanya transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang yang terjadi. Sistem pencatatan perpetual ini biasanya disebut juga metode buku, di mana setiap persediaan barang masuk dan keluar dicatat dalam pembukuan. Siapa saja yang memakai metode perpetual saat pemilik suatu usaha memerlukan informasi tentang persediaan barang, maka cara yang dapat dilakukan ialah dengan memakai metode perpetual. Kebanyakan bisnis besar yang memiliki jumlah penjualan tinggi serta terdiri dari beberapa pilihan general retail, baik itu apotek maupun toko kelontong, membutuhkan sistem persediaan barang dengan metode perpetual. Metode penilaian persediaan barang ada 3, yaitu yang pertama metode perpetual FIFO atau first in first out, yang kedua yaitu metode perpetual LIFO atau last in first out, yang ketiga yaitu metode pencatatan perpetual average. Metode perpetual FIFO atau first in first out adalah sebuah metode penilaian persediaan barang di mana barang disesuaikan berdasarkan urutan yang sama ketika barang dibeli. Ada beberapa langkah yang harus kamu lakukan ketika menyusun pencatatan ini. Salah satunya yaitu cara menghitung HPP atau metode FIFO perpetual. Pada dasarnya metode ini biasanya lebih sering digunakan oleh usaha atau bisnis yang menjual barang tidak tahan lama seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan lainnya. Maka dari itu, metode perpetual FIFO berkaitan pula dengan pergerakan barang dan data yang dihasilkan kurang lebih sama dengan hasil dari perhitungan fisik. Metode perpetual LIFO. Sistem pencatatan perpetual LIFO adalah metode yang dipakai sebagai sistem pencatatan persediaan barang dagang, yaitu di mana biaya per unit yang terjual merupakan biaya dari pembelian terakhir. Selanjutnya yaitu ada metode perpetual average atau yang bisa disebut biaya rata-rata, yang dapat digunakan untuk mengelola persediaan dengan menghitung biaya rata-rata pada setiap jenis barang ketika terjadi pembelian. Lalu biaya unit tadi dipakai untuk menghitung biaya setiap terjadi penjualan dan pembelian lainnya. Kemudian selanjutnya akan dihitung biaya rata-ratanya. Selanjutnya ada contoh soal. Ini penyelesaian menggunakan metode FIFO, yaitu pada tabel pertama ada tanggal, ada pembelian yang terdiri dari unit, harga, total harga, dan tabel berikutnya ada harga pokok penjualan yang terdiri dari unit, harga, total harga, dan yang terakhir yaitu persediaan yang terdiri dari unit, harga, atau total harga. Contoh pertama yaitu tanggal 2 pada tabel persediaan dengan unit 200 dan harga per unit 9.000, jadi 9.000 dikali 200 yaitu total harga 1.800.000. Dan contoh kedua yaitu pada tanggal 10 pada kolom pembelian dengan unit 300, harga per unit 10.000, total harga 3 juta karena 300 dikali 10.000. Dan pada persediaan sama dengan tabel pembelian. Selanjutnya yaitu ada tanggal 5 dengan harga pokok penjualan per unit 200, harga per unit 9.000, total harga 1.800.000, dan di bawahnya ada per unit 100, harga per unitnya 10.000, ada 100 unit dengan total harga 1 juta. Dan selanjutnya ke bawah seperti itu hingga sampai hasil akhir persediaan yaitu 3.400.000. Selanjutnya yaitu ada metode LIFO dengan tabel yang sama dan soal yang sama, tapi hasilnya beda karena metode LIFO itu harga per unitnya mengikuti harga pembelian, sedangkan FIFO harga per unitnya mengikuti harga awal. Selanjutnya menggunakan metode pencatatan perpetual average. Harga awal ditambah harga pembeli dibagi 2. Selanjutnya ada perhitungan harga pokok penjualan atau HPP dengan tabel FIFO LIFO rata-rata. Selanjutnya yaitu menghitung laba kotor dengan penjualan dikurangi harga pokok penjualan.
yaitu hasilnya 4.500.000. Contoh yang FIFO, 11.500.000 dikurangi 7 juta, hasilnya 4.500.000. Selanjutnya ada contoh jurnal mencatat persediaan FIFO, yaitu pembelian di debit, utang usaha atau kas di kredit. Selanjutnya ada penjualan, yaitu piutang usaha di debit dan penjualan di kredit. Di bawahnya ada ikhtisar laba rugi di debit, persediaan di kredit, dan persediaan di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Selanjutnya ada contoh jurnal mencatat persediaan menggunakan LIFO, persediaan debit, utang usaha kredit, dan piutang usaha debit, penjualan kredit, harga pokok penjualan di debit, dan persediaan di kredit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di komen, like, and subscribe teman-teman.